Saya ingin menyampaikan Om, bahwasanya ada seseorang di balik saya Om, yang Oh, selalu mendukung saya balap. siap. Jadi bila mana dia nggak ada Om di di hidup saya, Iya. mungkin saya berhenti balap Om. Boleh dong kita sepil ya kan? Siapa sih yang berperan itu? Iya. Jadi ceritanya gini Om, ketika saya udah berhenti balap Om, dia muncullah kan, datang ke saya silaturahmi. Ibaratnya nanti kita coba undang. Undang, siap Om. Iya. Oke, saya berharap diundang Om. Tunggu tanggal mainnya, kita akan undang siapa sih sosok yang disebutkan tadi oleh Om Rian Aceng. Dia enggak sih. Siap, Selama ini nggak pernah gitu. Makanya kalau bisa bilang secara support tentang komunitas vlog itu sendiri ya Om. penting gimana, maksudnya dalam artian semuanya penting itu karena gini, beberapa hal yang penting gitu kan. Ini ada, jadi nggak cuma jago buat di sirkuit, enteng juga jago di kontes, gitu. Nggak cuma jago di kontes, pengen jago di sirkuit, nambah teman. Halo sahabat otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Vlog Chapter Karawang. Nah, kali ini seperti biasa saya tidak sendirian. Saya bersama seseorang yang mungkin di episode sebelumnya pada saat saya podcast bersama Wakil Ketua Chapter Karawang Om Rian Aceng, seseorang ini sempat disebut-sebut di akhir-akhir video teman-teman. Beliau ini seseorang atau suksesor lah dari Om Rian Aceng di dunia balap. Nah, kebetulan sekarang dia udah ada di samping kita ini semua. Inilah dia Om JJ Alexander. Halo Om. Sehat Om? Luar biasa sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Om sudah berkenan. Terima kasih banyak juga nih udah diajakin. Siap. Kita sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol santai aja Om. Ya, karena kemarin sempat disebut-sebut tuh. Waduh. Akhirnya kita coba undang sekarang. Kita pengen tahu nih sedikit ngobrol banyak tentang seseorang yang disebutkan wakil ketua chapter kita nih Om. Waduh. Om Rian Aceng katanya. Terima Mungkin kasih banyak. sebelum jauh untuk bincang-bincangnya, boleh sedikit dong perkenalkan si Om ini siapa, mungkin hobi atau cita-cita mungkin, silakan Om. Ya, nama saya Alexander aja. JJ itu nama depan saya sih sebenarnya. Kebetulan untuk dunia otomotif sendiri saya sih memang dari kecil ya sangat mencintai otomotif, dan juga bersama Om Rian tuh sama-sama lah satu jalur yang dari awal kita dari motor ke mobil sampai ke jalur balap juga. Seperti itu Om. Kita dari sekitar tahun-tahun awal mungkin masih masa-masa 2011 zaman sekolah lah. Kita awal di motor dulu sampai akhirnya mulai-mulai ke mobil itu dari tahun-tahun 2014-15. Gitu. Berarti awal perkenalannya itu di mana nih? Sama Om Riannya? Iya. Pertama kali kenal Om Rian itu di satu perumahan di Karawang, itu di Perumahan Resinda. Emang itu tempat mainnya kita, tempat nongkrongnya gitu kan. Kebetulan memang salah satu orang yang bisa dibilang paling unik lah. Paling unik di tongkrongan situ Om Rian. Om Rian Aceng ya. Ya, karena dari kendaraan dia suka anti mainstream lah. Dari dulu tuh motornya ada perubahan yang cukup aneh gitu. Knalpotnya pindah. Oke. Berarti berawal dari satu komplek ya? Satu komplek permainan, circle permainan lah. Iya, circle atau tetangga mungkin ya, sama-sama satu komplek di Resinda itu sendiri. Mulai perkenalannya hingga akrab sampai mungkin ya udah CS banget kali ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sedikit ibaratnya pengen tahu nih, kenapa sih Om Alexander ini ibaratnya sampai mau support sampai jauh lah Om Rian Aceng itu sendiri, selain kegemarannya itu dan keunikannya itu sendiri? Awal-awal ketemu Rian lagi tuh
di satu komunitas. Mungkin kemarin sudah disebutkan juga ya, Iya, sama iya. Brian kan. Kita sama-sama di San Sinong. Waktu itu kebetulan di San Sinong juga saya tim support lah. Bisa Siap. bilang tim support juga, cuma buat ya bantu-bantu kalau memang ada event dan juga untuk ngelihat Rian itu orang yang lebih ke bener-bener niat gitu. Kalau memang pengen sesuatu ya harus gitu. Siap. Dan saya kan sempat berapa kali tuh kan nemenin dia ada event-event balap gitu. Dia tuh lebih kayaknya kalau galau soal yang lain biasa aja. Widih. Cuma kalau galau tentang otomotif kalau sampai kayak time waktu drag race nyebur, oh itu galaunya luar biasa. Malah lebih-lebih dari patah Ya, hati jadi ya. nah jadi antusias orang yang seperti itu harus disupport itu. Makanya saya ngelihatnya tuh oh ya berarti emang perlu support yang tinggi nih dan Siap, siap, sama-sama siap. di jalur yang bisa dibilang sama-sama kegamarannya sama gitu. Makanya saya melihat oh ya udah ayo bareng gitu kan, memang dari kecil juga temenan, pas dewasanya ya sama-sama satu hobi Komunitas, gitu kan, satu hobi ya. satu komunitas, makanya ya ayolah gitu, Iya, bareng-bareng iya, kita iya. jalan bareng gitu kan, siapa tahu Iya, mau siap. rezekinya gitu. Ya, berarti si Om ini memutuskan ibaratnya oke lah, gue all out untuk support lu karena itu tadi melihat adanya potensi dan mungkin Ya, beda dari yang lain ya Om ya, masalah betul, kegalauan segala macamnya dia tuh memang yaitu dia dunianya bener nggak Om ya? betul. Dia ada dunianya di situ. Kalau kita tidak support sayang Sayang mungkin banget benar-benar gitu. benar-benar. Berarti secara kilas balik si Om bertemanan dari 2011 sempat berpisah dulu mungkin ya? Betul, sempat berpisah dulu karena sayanya penempatan kerjanya lumayan jauh. Di mana Jadi tuh Om? pisah kota lah, ya nggak jauh sih Jakarta. Oh di Kebetulan Jakarta saya tapi di Omnya Jakarta, kemudiannya di Karawang dan sempat juga di Bandung kan. iya Untuk iya. ya ada urusan dan juga kuliahnya juga di Bandung. Jadi sempat dipisahkan antar kota Ya, sempat LDR lah. Iya LDR ya. Pada akhirnya di 2014 ketemu lagi di Ya, satu komunitas yang sama. betul. Nah, dari bentuk supportnya itu sendiri nih, boleh dong ibaratnya kita sepil support dalam bentuk apa aja sih yang Om Alexander ini selalu dukung, apakah itu maaf dari finansial atau dari setting atau dari apalah gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Untuk supportnya sendiri sih, saya ngelihatnya kayak pertama-tama ya saya lihat tuh kayak apa yang saling melengkapi lah lebih tepatnya sih, mungkin bukan sekedar support yang kayak gimana-gimana gitu. Iya Saling iya. melengkapi itu kayak contohnya nih, mungkin kan kita kan mau ada next event balap yang kita mau itu ada di tanggal 31 Mei nanti nih di Iya. PIK. Nah, itu tuh kayak kan kita beberapa ada sedikit update lah untuk kendaraan yang mau dipakai nih, mau turun nih. Rian tuh mau nyoba gitu kan. Coba yuk, coba yuk, coba yuk. Cuma kalau menurut saya sendiri, kalau emang mau coba langsung mending lebih safety-nya lagi mending langsung di track aja deh. Widih. Jangan coba di tempat lain. Makanya saya lebih pikir buat lebih ke pandangan ke depannya gitu kan supaya aman gitu kan. Dan untuk saling support hal lainnya itu mungkin kebetulan saya belum berkeluarga dan Rian kan sudah berkeluarga. Sempat mungkin kan dia kan ya memang harus mengatur juga untuk rumah tangganya Iya, gitu iya, kan. Harus mengatur untuk secara finansialnya gimana ya kita harus memaklumi itu dong. Betul, betul, Harus memilih betul. di mana Sudah beda hobi. dapur lah ya. Betul. Tapi saya ngelihatnya pengen ya ayolah gitu kan. Saya coba buat bantu dalam hal apapun gitu kan. Bahkan buat pertama kali buat ngebangkitin dia, ayo udah gampang, daftar udah gampang, ikut aja dulu yang penting. Takutnya begini nih, yang penting kita happy. Intinya happy dulu ya, begitu dia happy dan ternyata keterusan nih. Iya, iya, Ya udah iya. ayo. Akhirnya sampai sekarang tuh ya udah ada sedikit update juga buat kendaraan dari dia sendiri gitu kan. Mau coba buat nambah beberapa part supaya makin lebih Jos bisa lagi dapetin ya. lah gitu, dapetin podium gitu Iya, kan iya. ya. Mudah-mudahan nanti lah tanggal 31 ini yang event terdekat nih. Siap, 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 Barangkali siap. bisa dapat yang terbaik. Jadi support-supportnya yang nggak yang seperti apa banget sih, cuma ngelihat safety-nya gimana, kemungkinannya seperti apa buat mainnya dan juga untuk kelas-kelas bracketnya. Kebetulan kan dia itu yang turun di track, Betul, betul, betul. sedangkan kita kan yang melihat dari luar. Jadi lebih memandang luas untuk kemungkinan menangnya lah gitu. Iya, 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 iya. Jadi kayak gitu aja sih. Iya, iya. Ya karena sedikit diceritain juga pada saat ya kita sedikit ngobrol-ngobrol itu tadi awalnya beliau itu sempat ya balap segala macam tapi setelah menikah agak vakum dan ibaratnya diangkat lagi tuh sama Om Alexander karena ya mungkin Om Alexander sendiri melihatnya sayang kali ya Iya. potensi dan ibaratnya kegemaran dan juga di situ tuh sebenarnya
bisa ada sesuatu, bener nggak sih? Untuk Om Riannya sendiri, terutama di balap itu sendiri, betul nggak Om? Betul sekali. Siap. Nah, tapi di selama perjalanan, ibaratnya Om Alexander ini mendampingi Om Rian di event-event yang diikuti bersama gitu nih. Iya. Mungkin ada yang terlintas untuk yang paling apa ya, paling dikenang gitu, atau paling berkesan gitu pas mendampingi Om Rian ini pas lagi apa sih? Mungkin bisa diceritain. Kalau dibilang momen paling berkesan ya, kalau buat saya sih, mohon maaf nih, bukan satu momen. Tapi yang selalu saya ingat itu adalah di mana ngelihat teman saya, sahabat saya itu bisa senyum. Siap. Karena kalau yang penting teman saya senang, buat saya udah kepuasan tersendiri. Oh. Jadi bukan masalah ntar balap ini harus ada momen seperti ini, ntar balap ini ada momen seperti ini. Buat saya sih, setiap kali balap dia senyum, itu momen khusus buat saya. Siap. Orang-orang sekitar saya seneng, bisa seneng karena saya bantu segala macam. Buat saya itu udah bukan, nggak perlu dibalas lagi deh, nggak usah balas lagi. Saya ngelihat kalian senyum udah seneng, dan bukan termasuk kayak terlebih untuk sahabat saya ini seneng, ya buat saya udah cukup banget gitu. Iya. Jadi momen terbaik saya adalah ketika dia memang udah harus bisa senyum lepas gitu, pada senang saat gitu. menyalurkan hobinya itu sendiri ya Om ya. Mantap sekali ya. Jadi kepuasan dari Om Alexander ini bukan tentang menang, atau bukan tentang podium mungkin ya, atau mungkin tentang hadiah ya, tapi lebih ke oke, ibaratnya lu punya potensi, lu punya hobi, gue support itu. Kita hepan bareng. Kita ibaratnya dari nyeting, dari yang susah, dari yang apa segala macam, kita lalui bersama, dan berakhir pun happy ending. Mungkin di situ kepuasan Malik sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi bukan berarti harus puas karena ngeliat dia di podium. Oh, puas karena lihat dia tuh bisa ngalahin mobil yang lebih kenceng, time-nya terbaik. Ya kalau harus ngarepin kayak gitu kan, namanya di dalam dunia balapan, faktor luck itu kan tinggi sangat tinggi banget kan pengaruhnya gitu kan. Kalau harus nungguin itu kan kayak kelamaan ya. Iya. Kita yakin sih pasti suatu saat nanti kan pasti kita bakal ada momen itu ya. Gitu. Cuma kalau harus nungguin itu kan kayak bete juga gitu. Kalau memang bisa ngelihat teman kita senangnya udah luar biasa bahagia, kenapa enggak gitu kan. Betul. Jadi saya lebih senang kalau memang ya udah gitu kan. Kalau balapan ya, walaupun nanti ya kita mungkin kurang beruntung, ya penting nikmatin aja lah. Yang penting kita udah datang ke tempat itu, udah jor-joran, entar masalah mau menang atau kalah, yang penting kita senang. Ketawa dulu aja yang penting. Yang penting cintai dulu prosesnya, baru nanti menikmati hasilnya. Betul ya? Betul. Iya, mantap. Nah, sedikit untuk agak melenceng sendiri, selain Om Rian ini sendiri, ada juga nggak sih yang ibaratnya di support juga seperti beliau ini? Selain mungkin di komunitas juga iya. Untuk supportnya sih banyak sih. Mungkin saya lebih bicara khusus ke Om Rian ya. Iya. Dia ini orang yang saya kenal selalu mengenalkan teman-teman di tempat yang lainnya. Contohnya mungkin ya, kayak saya sebenarnya belum terlalu kenal sama teman-teman dari vlognya sendiri ya. Betul. Cuma kan begitu dia, ayo ikut yuk, mau ada kopdar nih. Ya. Saya datang, akhirnya kenal lah beberapa orang. Terus tiba-tiba, ayo ke rumah nih. Ketemu lagi sama teman-teman yang lain dari kampusnya dulu, tempat kerjanya. Ya, yang saya lihat memang semua orang itu dekat sama dia tuh merasa pengen, ya kita support nih orang, ternyata bener-bener orang baik gitu. Iya. Jadi bukan sekedar kita yang mau support, tapi memang orang ini tuh memang memanggil kita buat support. Iya, siap. Jadi bener-bener manggil kita, orang ini tuh dia datang nggak ngarepin apa-apa, dan kita pun datang ke dia kayak emang harus disupport orang ini. Tulus dibalas tulus, betul. Ya. Sama ini kita nggak pernah ngarepin apa-apa sih. Iya. Bahkan pada saat saya lagi down-downnya, dia ya terima, ada gitu kan. Ya taulah zaman sekarang kan, kadang ada temen yang maunya aja gitu kan. Nah, dia enggak sih. Selama ini nggak pernah gitu. Makanya kalau bisa bilang secara support gimana, semua orang sekitarnya banyak yang support dia. Nggak cuma saya aja. Cuma maksudnya dia sendiri pun juga bukan berarti nggak pernah support temennya. Bahkan dia pun banyak support temennya. Sangat luar biasa lah supportnya dia. Betul. Gitu. Karena begitupun yang kita rasain juga di komunitas
fiercely owner community ini, ya Hmm. kan. Terlebih beliau ini juga menjabat sebagai wakil ketua chapter, Ya. pastinya kan mempunyai nilai lebih lah mungkin di mata member dan segalanya mungkin ya Om ya. Nah, berbicara tentang komunitas vlog itu sendiri ya Om, Ya. seberapa penting sih ibaratnya event atau balap untuk sebuah komunitas itu sendiri Om di mata Om? Buat saya sendiri semuanya penting. Ya, Semuanya penting bukan berarti penting gimana, maksudnya dalam artian semuanya penting itu karena gini. Ada beberapa jenis orang yang saya amati ya. ya. Ada orang yang seneng balap aja, ada orang yang seneng event aja. Hmm. Tapi ada orang yang seneng dua-duanya nih. Nah, untuk beberapa bulan ke depan ini ada beberapa event tuh yang ada car meet up-nya eventnya buat ya sekedar untuk apa maksudnya Kontes ya. kontes. Nah, ada yang balapnya. Ah, Nah, jadi tuh terkadang kan kita ada mobil udah tampilannya racing banget nih, memang udah buat balapan. ya. Tapi kayak gatal juga nggak sih pengen ikut kontes gitu. Ya. Nah, itu kan jadi hal yang penting gitu kan ya. Jadi nggak cuma jago buat di sirkuit, pengen jago di kontes. Ya, ya. Nggak cuma jago di kontes, pengen jago di sirkuit juga. Jadi buat saya sih semua, mau itu event balap, kontes, itu penting. Untuk Jadi sebuah komunitas itu sendiri ya. dan itu pun sangat berpengaruhnya buat jadi relasi. Karena kan bisa ya saling tukar pikiran nih, nggak cuma oh ya anak kontes kan ngobrolnya fitment mobil apa segala macem. Untuk mesin mungkin cuma gonta-ganti, ya mohon maaf nih saya juga nggak sepro itu untuk Iya, kendaraan ya. Cuma maksud saya yang saya lihat itu cuma pengen oh gonta-ganti di dalam mesinnya nih biar kelihatan keren, tapi nggak tahu performanya gimana. Ya. Kalau memang ada yang ternyata yang suka balap nih nyemplung ke kontes nih dan dia paham kan bisa ngasih masukan, oh mending nih ganti ini nih lebih menarik, bisa turun balap juga, bisa performanya naik. Itu sebaliknya nih, kayaknya fitmentnya kurang bagus nih kalau buat balapan, coba ini kayak lebih enteng juga nih, lebih bagus. Nah bisa kayak gitu sih. Jadi nambah relasi, nambah temen. Nambah informasi juga Ya, lah ya. hal-hal kayak itu pasti sangat penting lah buat saya. Berarti memang untuk event atau balap sendiri untuk komunitas itu sendiri semuanya penting lah ya. Penting. Karena satu komponen yang tidak bisa dipisahkan, betul nggak Om? Betul. Ya itu tadi seperti yang dijelaskan Om Alex sendiri kan, ya banyak hal-hal yang mungkin tidak kita temukan di lintasan, Betul. tapi bisa kita temukan pada saat di kontes, ya kan. Begitupun kebalikannya, pada saat ibaratnya kita tidak menemukan itu di lintasan, kita bisa sharing di momen kontes itu sendiri ya, gitu ya. Iya. Nah, terlepas dari adanya sebuah kebutuhan untuk kontes atau event balap itu sendiri. Nah, dari sudut pandang Om Alex sendiri, ya, komunitas itu apa sih? Komunitas itu sebuah wadah. Gimana ya buat ngerangkum dalam satu kata itu cukup rumit sih buat saya. Karena kan komunitas macam-macam ya, banyak jenis juga gitu. Yang selama ini dirasakan lah gitu, pengalaman selama di komunitas yang dijalanin gitu. Komunitas itu wadah di mana kita tuh bisa mencari, pertama sih pasti temen ya. Teman dan ya balik lagi tadi kayak relasi. Dan terkadang tuh di komunitas tuh kita bisa menemukan ya yang bukan cuma sekedar teman, bisa sahabat, bersatu ya kayak saya Marian kan berbarengan BMP tuh ya karena satu yang bisa bilang visi misinya sama. Ya ketemunya di mana, komunitas gitu kan. Jadi komunitas itu sebuah wadah yang bisa dibilang sangat penting untuk diikuti apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih luas. Dalam contohnya seperti ya berkenalan, ilmu, pasti ada di dalam komunitas. Jadi bukan hanya sebatas ugal-ugalan, ya kan? Ya kasarnya main sarong kiri, sarong kanan itu mah mungkin ada, ya kan mungkin ada. Tapi ya di komunitas itu sendiri ternyata memang banyak positifnya, betul nggak Om? Betul, banyak sekali positifnya. Kita bisa mendapatkan relasi baru, teman baru, bahkan mungkin bisa nyampe sampai keluarga karena betul, rasa kekeluargaannya tuh tinggi. Iya, saking eratnya, kita sering interaksi segala macam komunikasinya gitu. Nah,
untuk event yang akan datang nih, mungkin boleh dong sedikit spill apa aja yang udah dipersiapkan nih sejauh ini bareng Om Rian itu sendiri. Yang jelas sih kita masih belajar. Ya. Kita masih belajar, masih sangat-sangat bisa dibilang jauh lah dari pro. Untuk persiapan dari diri sendiri ya, dari kita sendiri, yang jelas kita makin belajar dari event-event sebelumnya, jangan sampai kesalahan-kesalahan kayak kemarin sempat nyebur, sempat ketipu lawan. Boleh saya ceritain nggak? Ada Ya, cerita lucu boleh. dikit sih Gimana sebenarnya. tuh ketipu lawan itu gimana nih? Waktu itu kan di event di Mekarta ya, kita ikut drag race di Mekarta itu, memang panitianya itu nggak misahin dari 2 jalur itu bisa kita ketemunya tuh waktu itu Rian ikut di bracket 10,5. Siap. Nah, tiba-tiba ada satu mobil yang ikut. Nah, si orang ini nanya ke Rian, Om ikut di bracket berapa? 10,5 Om. Rian jawabnya gitu kan. Oh iya, yang lawannya bilang, oh iya sama. Star, gas, wah ternyata mobil dia cukup kenceng di bagian akhir, ngejar. Begitu Rian yang ngelepas gas, dia ikut lepas gas. Finish tuh, ternyata Rian tuh mundur jauh waktunya. Waktu itu kalau nggak salah sampai ke angka 11 atau 10,9 gitu. Ternyata waktu pas kita tahu, mobil seberang itu di bracket 11. Bukan bracket yang sama. Jadi kan mundurnya jauh tuh, ketipu lawan. Nah itu ya bisa dibilang cerita lucu yang harus dipelajari juga. Mungkin untuk next eventnya, mungkin kalau memang ada kejadian kayak gitu, kayak nggak perlu jawab deh. Kayak gitu sama. Nah, buat saya kalau bisa dibilang Om bilang kan tadi ada pertanyaan yang momen yang dikenang. Nah mungkin kalau itu funny moment ya, momen menyenangkan yang kesel tapi lucu gitu. Kita ketrol lawan Ketrol lawan gitu. Nah itu salah satunya gitu kan kayak gitu. Bahkan pernah juga kita ikut kemarin momen lucu salah satu itu di peak baru kemarin. Burukannya. Ya ikut di yang 402 meter. Itu ada satu mobil yang memang udah kenceng. Bukan kenceng, maksudnya udah proper buat bracket 16. Budi. Nah, Rian tuh ngikutin, maksudnya mau start bareng aja gitu kan, ngikut. Pas start bareng ikut, ada satu keanehan juga sih sebenarnya. Jadi ada start mobil lawannya itu duluan, finish yang masuk finish lawannya duluan. Tapi waktunya Rian nyebur, malah di 15,9. Kurang. Kekencengan. Oh, kekencengan ya. Ya, jadi maksudnya hal-hal kayak gitu ya bisa dibilang harus dipelajari juga kenapa alasannya seperti apa gitu. Nah itu untuk di diri kita sih. Jadi pengalaman yang memang ya namanya guru terbaik itu kan pengalaman. Betul. Untuk di diri kita itu buat pelajaran kedepannya seperti itu. Dan untuk kendaraan sendiri sih sejauh ini kita merasa bangga ya. Balapannya pakai mobilnya Om Rian, Siviante putih. Kalau saya manggilnya Panda. Oke. Nah itu dibilang standar remap only cuma kenceng. Iya. Ya mungkin emang kaki jokinya ya, pemberiannya emang kebagusan gitu kan. Udah nyalinya udah di situ ya. Ya, cuma ya saran saya tolong jangan kencang-kencang nyebur. Jangan kencang nanti nyebur lagi. Iya. Nah itu untuk mobilnya sendiri pun udah beberapa jatuhnya support ya. Kita pasang kemarin sih Om Rian sendiri yang masang di traction controlnya. Throttle control untuk boost meter ya. Kita mencoba untuk lebih proper sih. Siap. Seperti mungkin hal kita baru yang kecil-kecil lah, belum yang terlalu mewah gimana enggak. Kita belajar baru dari nol gitu. Cuman pelajaran itu sendiri ya itu tadi ya, dipelajari dari pengalaman yang kemarin-kemarin yang membuat kita meleset ya, kayak betul. Itu tadi kita ketrol lawan atau kita saking terlalu semangatnya jadi nggak masuk bracket ya gitu. Karena ya kalau yang saya dengar dari ceritanya dari Om Rian itu sendiri, karena kalau bracket itu nggak boleh kurang dari kecepatan. Iya, nggak boleh kecepatan katanya kan. Kalau misalkan kita bracket 11, kalau 10,5 itu malah kalah. Iya. Walaupun cuma 0,001 itu kita kalah. Ya contohnya kayak yang itu yang 16. Bracket 16 itu. Ya seharusnya kan best time ya pasti 16.000. Iya. Nah, sayangnya waktu itu Rian tuh kalau nggak salah seingat saya 10,967. Tipis ya. Tipis. Kurangnya 0,33 deh. Makanya ya sempet momen keselnya ada,
cuma ya balik lagi sebagai temen ya harus menghibur dong. Iya. Ya dia kesel ya wajar gitu kan, apalagi cuma tipis banget seper second gitu kan. Ya balik lagi kita menghibur aja gitu kan, menghibur gimana caranya seneng, berharap ya besoknya bisa lebih baik lagi gitu sih. Pokoknya pengalaman itu harus dijadikan sebuah pelajaran yang Betul. sangat berharga. Nah, semoga di event yang akan datang semua itu sudah dipersiapkan, dan terutama mungkin nanti titip pesan aja kalau pada saat mendampingi beliau di balap, mungkin kasih kacamata kuda aja Om, biar dia fokus gitu, nggak perlu kiri kanan ditanya ini dia jawab segala macam, fokus aja gitu ke depan gitu. Kacamata kuda ya. Kacamata kuda kayaknya keren itu. Ide bagus ya Om. Betul nggak sih? Betul. Dia, karena kan kemarin dia mungkin nafsu kan, lihat sebelahnya udah kenceng, dia tancap gas jadinya malah nyebur. Iya. Itu kayaknya ide bagus Om. Boleh. Nanti kita coba Om ya. Iya. Kita coba cari kacamata kuda khusus untuk Om Rian. Iya, gitu kan. Nah, untuk pesan, mungkin selain tadi pengalaman-pengalaman yang sudah itu, pesan pribadi untuk Om Rian sendiri ada nggak sih? Pesan saya untuk Om Rian sendiri nggak banyak sih, karena saya tahu beliau itu bukan orang yang ngaco dalam artian kenakalan yang over. Ya kalau bisa sih untuk kedepannya ya jangan sampai ngerasa kurang lah, dalam artian tuh kayak sempat vakum balap kan. Tetap semangat aja, intinya tetap semangat, maju terus buat hobinya dan cita-citanya, tetap jadi wakil ketua yang baik untuk vlog gitu kan, karena ya kita tahu dia tuh suka support orang mana-mana juga. Anak kemarin tuh pas dia support orang juga, itu jangan sampai dihilangin lah. Harapan saya itu, dan tetap jadi ayah yang baik ya, selalu cinta Keluarga. Siap. Itu untuk Om Rian Aceng. Mungkin ada juga nih pesan atau harapan untuk komunitas kita, komunitas vlog itu sendiri. Boleh dong harapannya diutarakan. Harapan saya untuk komunitas vlog sendiri ya, karena saya juga sebenarnya komunitas vlog tuh saya tahu udah lumayan lama ya. Udah lama, malah bukan lumayan lama, sorry, udah lama juga. Sebisa mungkin kalau memang ada, saya mungkin pandangan saya karena orangnya lebih tipikal yang bahas masalah lebih dulu daripada yang bahagia, karena orang di mana-mana selalu terima bahagia dong. Iya. Kalau kayaknya masalah tuh orang jarang ada yang mau terima gitu ya. Sebisa mungkin kalau memang ada sesuatu di dalam komunitas, jangan pernah ngomong ke teman yang lain seakan-akan menghasut. Kalau bisa ya samperin ketuanya, konsultasi rame-rame supaya apa? Supaya semakin merasakan kekeluargaan. Karena ya namanya nggak mungkin dong selalu adem ayem. Iya. Jadi sebisa mungkin saya sih menghindari banget namanya tuh clash di dalam komunitas. Dan harapan saya untuk vlog kedepannya tetap maju, tetap solid, selalu kumpul bareng rame-rame. Jangan pernah berpikir kalau misalnya nggak diajak berarti udah dikucilkan. Nggak, mungkin lupa. Karena banyak yang mungkin kelupaan kan, namanya anggota kan banyak ya. Iya. Ya tetap selalu bangun rasa kekeluargaan sih yang penting, karena tanpa adanya rasa kekeluargaan tuh kayaknya suatu komunitas tuh cuma kayak perkumpulan yang nggak jelas aja sih. Jadi tetap bareng-bareng lah, tetap bangun namanya rasa kekeluargaan tuh lebih dalam lagi supaya makin solid gitu sih. Siap. Itu pesan dari seorang Om Alex yang selama ini support juga Wakil Ketua Chapter Vlog Karawang Om Rian. Sungguh besar harapan, walaupun Om Alex sendiri ini bukan seseorang yang ada di dalamnya, tapi harapan itu yang sangat besar. Tetap jaga kekeluargaan, tetap jaga komunikasi yang baik, dan terutama untuk kesolidannya itu sendiri. Betul ya? Oke, seru sekali ternyata. Memang sosok Om Alex ini benar-benar low profile dan tidak menjadi sebuah ya kewajaran lah, karena Om Rian menyebutkan Om Alex sebagai supporting yang selama ini mensupport dia pada saat dia mau down atau udah
udah deh, gue vakum dulu deh buat ini. Ternyata yang membangunkannya kembali itu adalah Om Malik ini sendiri, sampai sekarang pun masih setia untuk mendampingi Om Rian di kontes ataupun balapan itu sendiri. Betul. Terima kasih Om, Terima kasih udah banyak Om. mau berkenan berbincang-bincang di podcastnya Vlog ini sendiri, dan harapannya juga udah diutarakan semoga menjadikan sebuah harapan yang terbaik buat komunitas Amin. Vlog itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa tetap support, tetap dukung channel ini agar channel ini bisa tetap berkembang, tetap bisa menjadikan sebuah wadah untuk sharing-sharing, bahkan bisa bertukar informasi. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Akhir kata dari saya Ricky undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog, we are brother. Thank you Om. Terima kasih banyak.